Kembali lagi di Geeky Hub. Segmen kali ini yaitu segmen Geeky News, di mana gue bakalan sharing beberapa berita-berita tech di alam semesta ini. Oke, yang pertama ada dari Facebook. Pernah dengar berita di mana Snapchat pengen dibeli sama Facebook, ditolak bahkan sampai 2 kali setahu gue. Ya alhasil ya idenya di copy sama si Facebook. Copy. Muncul nama Instastory, itu ya sebenarnya fitur dari Snapchat. Nah, kejadian lagi nih guys, yaitu di mana Facebook bekerja sama dengan brand kacamata ternama Ray-Ban, ngeluarin kacamata pintar smart glasses yang dinamain Ray-Ban Stories Smart Glasses. Nah, kenapa gue bilang ngopi lagi? Karena sebelumnya ini udah duluan si Snapchat ngeluarin produk yang sama seperti ini, yaitu dengan nama Snap Spectacles, bahkan sudah sampai versi ketiga. Kacamata canggih dari Facebook dan Ray-Ban ini gunanya apa aja sih? Dari segi desainnya klasik wayfarer Ray-Ban nih. Perbedaannya adalah built-in 5 megapiksel kamera di bagian kedua kacamatanya, di bagian kanan dan di bagian kiri. Jadi lebih mudah lagi nih untuk sharing-sharing apapun yang kalian lihat di mata kalian sendiri langsung. Lalu cara jepretnya atau rekamnya sangat mudah, di mana terdapat tombol di kacamatanya, di mana kalau kalian hold tekan tombolnya untuk foto dan satu tap tekan tombolnya untuk menjepret. Buat kalian juga yang agak pede, saya pakai fitur ininya voice command-nya, karena kacamata ini udah dilengkapi dengan mikrofon yang berguna untuk teleponan, video callan. Kalau lu pakai misalnya lagi di Bali atau di Eropa gitu, video callan, lihat nih pemandangannya. Nah, itu bisa. Jadi kalau misalnya mau foto atau rekam video dengan voice command, ya tinggal ngomong kayak, "Hey Facebook, take a photo." Kurang lebih kayak GoPro gitu. Tentunya kalau bisa teleponan dan video callan, berarti kacamata ini dilengkapi juga dengan speaker di bagian belakang gagang kacamata yang bisa berguna untuk teleponan, dengar musik atau dengar podcast. Canggih kan? Lagi jalan-jalan lihat pemandangan, mantap mantul, tinggal jepret. Kita bakalan ngebahas tentang tai. Iya, tai. Roomba mengeluarkan produk terbarunya, yaitu Roomba J7 Plus. Jadi Roomba itu apa? Robot vakum yang biasanya bentuknya bulat, bisa keliling-keliling sendiri di rumah kalian buat ngebersihin debu, kotoran, dan lain-lain. Katanya nih banyak yang nightmare soal vakum robot, yaitu tai. Karena si vakum robot yang di luaran sekarang itu tuh pada nggak bisa bedain kotoran biasa, dan kotoran biasa itu kayak debu dan lain-lain ya. Mereka nggak bisa bedain dengan tai. Bayangin kalau kalian punya binatang peliharaan, kucing, anjing, dan sebagainya. Tai-nya di mana-mana nih, ya dilindes. Kalau dilindes, dia sambil keliling-keliling kan tuh. Ya bayangin tuh, tai jadi di mana-mana gitu. Jadi buat kalian yang tinggal sama makhluk hidup lain di rumah ini, mau itu suami... Hold up! Ya kalau kalian punya hewan peliharaan, iRobot Roomba J7 Plus terbaru ini udah bisa bedain yang mana tai, yang mana kotoran biasa. Jadi kalau ketemu tai, dia bisa ngindarin. Harganya dibanderol dengan harga $849 nih di luar sana. Worth it apa enggak, itu ya tergantung kalian. Seneng nggak beresin tai sendiri, atau biarin aja robot vakum yang biasa, yang murah gitu kan, $140, $100, $200, cat rumah kalian dengan tai. Lanjut ke berita ketiga, datang dari brand activity tracking healthy lifestyle bernama Whoop. Pada nggak tahu kan kalian sama Whoop? Soalnya di Indonesia belum masuk, tanda-tanda mau masuk ke Indonesia juga belum ada. Jadi Whoop ini adalah activity tracking wearable, sama seperti Mi Band, Fitbit, Garmin, dan lain-lain. Cuma ada 2 perbedaan signifikan dari si Whoop ini. Whoop ini tuh nggak ada layar, dan juga dijualnya itu dengan sistem subscription. Tahu gue nggak bisa bahasa Inggris. Subscription-nya itu minimum 6 bulan, di mana per bulannya itu sekitar $20. Tapi ya memang di Indonesia, bahkan di Asia memang belum terlalu banyak yang tahu soal Whoop ini. Tapi di Amerika dan Eropa sana tuh udah pada pakai. Bahkan di beberapa bulan yang lalu, pemain Manchester United, Axel Tuanzebe, sambil tanding sambil pakai. Kenapa banyak atlet internasional pada pakai? Adalah ukurannya yang mungil dan compact. Kalau misalkan kita pakai Garmin atau Fitbit dan lain-lain gitu kan, saat tanding mungkin kurang nyaman karena size-nya gede. Gimana kalau misalnya kebentur dengan lawan? Kalau si Whoop ini dengan ukuran mungilnya, jadi kayak lagi pakai armband atau wristband biasa aja. Mereka sudah keluarin Whoop 4.0, di mana desainnya lebih mungil lagi supaya lebih compact lagi dan bisa kalian taruh atau selipkan di apparel buatan Whoop juga. Jadi si Whoop juga keluarin namanya Smart Cloth. Si Whoop ini bisa kalian pasang di baju olahraga kalian, di celana olahraga kalian, legging, sports bra, dan lain-lain. Kalian bisa nge-track performance kalian dengan mudah dan nyaman tanpa kalian berasa pakai sesuatu di tangan atau sesuatu di mana gitu, tinggal nyempilin aja. Gue baru pulang dari Apple announcement kemarin di sana di Amerika, jadi jet lag. Announcement Apple kemarin ada bahas beberapa produk baru mereka nih, ya kan? Tentunya ada iPhone 13,
ada tentang iPad, ada tentang Apple Watch. Kita bakalan ngebahas tentang iPhone 13-nya dulu aja kali ya. Apa yang baru? Dari segi fisik, sedikit perubahan di bagian notch, yang katanya lebih kecil 20% dibanding iPhone 12 pendahulunya. Lalu perbedaan di kamera belakang khususnya untuk iPhone 13 dan 13 mini, penempatan dua lensa kameranya sekarang jadi diagonal. Geek di luar sana nih yang penggemar Apple itu udah teriak-teriak nih, udah pengen nih improvement di layar atau display dari si iPhone 13 ini. Terkabulkan nih. Jadi di iPhone 13 Pro dan Pro Max mendapatkan improvement di refresh rate mereka hingga 120 Hz ProMotion dan terangnya bahkan bisa hingga 1000 nits. Silau. Artinya display layar di iPhone 13 Pro dan Pro Max menjadi yang tertajam, tersemut, dan terterang di history of iPhone. Makin terang makin cepet habis dong baterainya, makin boros ya kan, logikanya begitu. Nah si Apple ini udah mengantisipasi. Ya mereka improve kapasitas baterai di iPhone 13 series ini. iPhone 13 mini dan iPhone 13 mendapatkan improvement sehingga 1,5 jam lebih lama. iPhone 13 Pro dan Pro Max mendapatkan kapasitas tambahan menjadi 2,5 jam lebih lama. iPhone 13 juga menggunakan chip baru yaitu A15 Bionic chip terbaru dibandingkan dengan iPhone 12 yang menggunakan chip A14. Improvement yang paling signifikan di iPhone 13 series ini, yaitu di kamera. Keempat model iPhone 13 mendapatkan sistem kamera baru. Untuk di iPhone 13 dan 13 mini, jadi dia dapat wide dan ultra wide lens. Jadi karena dia udah menggunakan ultra wide lens, alhasil pengambilan gambar low light-nya juga jauh lebih improve. Digadang-gadang ya. Untuk di Pro dan Pro Max, kamera ketiganya dilengkapi dengan telephoto lens. Memberikan kemampuan zoom hingga 3 kali. Kalau yang sekarang tuh nggak salah, bukan kalau nggak salah sih, benar 2 kali doang. Optical zoom untuk ketiga lensa kamera di Pro dan Pro Max sebanyak sampai 6 kali. Lalu ada juga macro mode fotografi di Pro dan Pro Max. Kemampuan software kamera juga salah satu yang improve di iPhone 13 ini, mana bisa ditemukan cinematic focus feature. Jadi cinematic focus feature itu kurang lebih sama kayak portrait mode di photo mode, dimana kalian lagi nge-shoot segala macam bisa fokus ke satu objek yang nantinya jadi ada efek-efek bokehnya tapi di video. Apple announcement ada ngomongin iPad juga dan Apple Watch, cuma kalau misalnya kita bahas ini nanti kepanjangan. Jadi sampai di sini aja Geeky News untuk episode kali ini. Like, comment, subscribe. Thank you. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.